Veda. He's been a super nice rival. I will keep all the relation we had for the future, and yeah, I hope we bring some more fight. Di putaran terakhir itu, satu hal langsung terlihat jelas. Bukan soal siapa yang paling cepat di lap terakhir, tapi siapa yang benar-benar belajar dari lap sebelumnya. Dan di sanalah semuanya berubah. Setelah menjalani latihan intensif di Eropa, kecepatan Veda Ega Pratama meningkat secara drastis. Progresnya bukan main-main. Bahkan salah satu rival terdekatnya, Brian Uriarte, sampai mengaku terkejut melihat lonjakan performa pembalap muda asal Indonesia ini. Pengakuan yang bukan cuma sekadar basa-basi, tapi sebuah sinyal bahwa nama Veda mulai diperhitungkan serius di lintasan internasional. Dan sebelum lanjut video lebih jauh, subscribe dulu ya teman-teman, biar Mimin makin semangat bikin konten tiap hari. Dan selamat menyaksikan! Performa Veda Ega Pratama dalam tes Moto3 terbaru benar-benar menunjukkan lonjakan yang signifikan. Dari sesi ke sesi, catatan waktunya terus membaik. Bukan hanya lebih cepat, tapi juga terlihat jauh lebih matang. Cara dia membaca lintasan, mengatur ritme hingga mengambil keputusan di atas motor menunjukkan kedewasaan yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Dalam pengujian tersebut, Veda mampu memaksimalkan potensi Honda NSF 250 hingga mendekati batas maksimal. Setiap lap dijalani dengan presisi tinggi, masuk tikungan lebih bersih, menjaga kecepatan tetap stabil, dan yang paling mencolok, keberaniannya membuka gas lebih awal. Ini bukan sekedar soal nyali, tapi bukti bahwa ia mulai benar-benar menyatu dengan karakter Moto3. Progres ini menjadi sinyal kuat bahwa adaptasi Veda terhadap dunia Moto3 berjalan lebih cepat dari yang banyak orang perkirakan. Dan peningkatan ini tidak hanya disadari oleh tim dan pengamat, tapi juga oleh para rivalnya langsung di lintasan. Salah satunya adalah pembalap muda asal Spanyol Brian Uriarte. Dalam pernyataannya, Uriarte secara terbuka mengakui perkembangan pesat Veda Ega Pratama. Bahkan ia menyebut Veda sebagai salah satu rival terkuat dari Asia. Pengakuan dari rival langsung seperti ini jelas bukan hal sepele. Ini bukti bahwa Veda bukan lagi sekadar pelengkap grid, tapi sudah mulai dianggap sebagai ancaman nyata. Dengan performa yang terus menanjak dan mental bertarung yang semakin terasa, Veda Ega Pratama kini berada di fase penting dalam perjalanan kariernya. Dan puncaknya, Veda secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk bertarung di kejuaraan dunia Moto3 musim 2026. Langkah ini menjadi babak baru setelah ia tampil impresif dan mengakhiri musim Red Bull Rookies Cup 2025 sebagai runner-up. Veda tidak datang sebagai debutan yang sekedar ingin belajar. Ia datang membawa ambisi besar. Targetnya jelas, Rookie of the Year Moto3. Target yang terdengar berani, tapi bukan tanpa alasan. Jika melihat rekam jejak dan progres performanya dalam beberapa musim terakhir, kepercayaan itu dibangun dari proses panjang, bukan omongan kosong. Menjelang debutnya, Veda mengaku sudah menganalisis calon-calon pesaing terberat. Nama pertama yang ia soroti adalah Massimo Quiles, peraih Rookie of the Year Moto3 2025 dan murid langsung Marc Marquez. Lalu ada Alvaro Carpe, pembalap muda dengan kecepatan yang konsisten dan performa yang terus menanjak. Namun menariknya, Veda sama sekali tidak merasa inferior. Ia menyadari bahwa ketiganya pernah terlibat duel langsung saat masih berlaga di Red Bull Rookies Cup 2024. Pengalaman itu membuatnya cukup memahami karakter balap para rivalnya. Ia tahu di mana kekuatan mereka, dan ia tahu di mana dirinya bisa bersaing. Menurut Veda, Quiles memang sangat kuat di musim debutnya, sementara Carpe dikenal konsisten. Tapi satu hal yang ia tegaskan, ia tidak datang ke Moto3 hanya untuk menjadi penggembira. Tak berhenti di situ, Veda juga menyoroti dua debutan lain lulusan Red Bull Rookies Cup 2025, yaitu Hakim Danis dan Brian Uriarte. Keduanya dinilai punya keunggulan pengalaman karena sudah merasakan atmosfer Moto3 lewat penampilan wildcard di beberapa sirkuit besar seperti Malaysia, Australia, dan Spanyol. Meski mengakui hal tersebut, Veda tetap optimis.
Ia menyebut telah menjalani tes di sirkuit Jerez sebagai modal awal sebelum rangkaian tes pramusim di Portugal dan kembali ke Jerez di awal musim. Baginya, segalanya akan ditentukan oleh proses adaptasi dan konsistensi sejak seri pertama. Veda juga sadar betul bahwa Moto3 bukan dunia yang ramah. Bergabung bersama Honda Tim Asia, ia akan menghadapi tantangan baru, mulai dari tim mekanik, tekanan kompetisi hingga karakter motor yang berbeda dari sebelumnya. Tapi justru disitulah tantangan yang ingin ia hadapi. Dengan pendekatan bertahap dan mental belajar yang kuat, Veda Aga Pratama menatap Moto3 2026 sebagai ajang pembuktian. Bukan hanya untuk mengejar gelar Rookie of the Year, tapi untuk menegaskan bahwa pembalap Indonesia siap bersaing di panggung dunia. Dan jujur, sebagai fans balap motor Indonesia, sulit untuk tidak merasa bangga. Veda tidak datang dengan mental coba-coba, ia datang dengan perhitungan matang. Target Rookie of the Year bukan sekedar ambisi, tapi refleksi dari kepercayaan diri yang dibangun lewat proses panjang. Yang membuat optimis bukan cuma prestasinya, tapi cara Veda membaca peta persaingan. Ia tahu siapa Quiles, siapa Carpe, dan sadar mereka kuat. Tapi ia juga tahu bahwa ia pernah bertarung langsung dengan mereka. Tidak ada rasa inferior. Ini krusial di Moto3, karena seringkali balapan dimenangkan sebelum lampu hijau padam, di kepala masing-masing pembalap. Kalau melihat perjalanan Veda dari awal, ini tipe pembalap yang berkembang perlahan tapi konsisten. Bukan meledak satu musim lalu menghilang. Target Rookie of the Year memang berat, tapi justru di situ mental juara diuji. Dan di Moto3, seringkali yang juara bukan yang paling sering menang, tapi yang paling stabil. Bagi banyak anak muda dari daerah, Veda bukan cuma membawa nama Indonesia, ia membawa harapan. Bukti bahwa mimpi besar itu mungkin. Sekarang tinggal satu hal. Seberapa cepat ia bisa klik dengan Moto3? Kalau itu terjadi, bisa jadi kita sedang menyaksikan awal dari cerita besar berikutnya. Veda Ega Pratama langsung pasang target tinggi di Moto3 2026. Veda Ega Pratama akan memulai babak baru dalam kariernya. Ia bakal berlaga di ajang Moto3 2026. Namun pembalap binaan Astra Honda Motor ini langsung mematok target cukup tinggi di musim perdananya. Kalau target bismillah bisa Rookie of the Year, ungkap Veda di antara Rabu 24 Desember 2025. Demi meraih target tersebut, Veda Ega Pratama mengaku sudah melakukan berbagai persiapan, mulai dari latihan fisik maupun adaptasi, mengingat persaingan di kelas Moto3 sangat ketat. Saya juga sekalian belajar, karena tim baru, mekanik baru dan semuanya baru, Veda lanjutkan. Lebih jauh disebutkan, untuk berlaga di Moto3 dituntut kesiapan fisik maupun mental yang matang agar tampil kompetitif. Veda Ega Pratama tidak memungkiri, ada banyak tantangan yang akan menghadang pada balapan perdana faktor penting. Skill pasti yang diutamakan, dan motornya ini memang dirancang khusus buat balap. Tidak dijual bebas, jadi ini pintar-pintar menyetel motor juga, tegas Veda Ega Pratama. Pembalap itu juga menyinggung persaingan dengan sejumlah rider, terlebih yang pernah berlaga bersama di Red Bull Rookies Cup seperti Brian Uriarte. Uriarte dinilai memiliki keuntungan, sebab sebelumnya pernah tampil di Moto3 melalui kesempatan wildcard. Tahun ini saya sering bertarung dengan Hakim Danis dan Brian Uriarte, tetapi mereka sudah punya pengalaman lebih karena sempat wildcard di Malaysia, Australia, dan Valencia, pungkas Veda Ega Pratama. Sekadar mengingatkan, Veda Ega Pratama bakal memperkuat tim Honda Tim Asia di Moto3. Kehadiran Veda disebut-sebut untuk mengisi bangku yang ditinggalkan oleh Taiyo Furusato. Pasalnya Taiyo Furusato akan naik kelas ke Moto2, sehingga dapat digantikan oleh Veda. Tentu ini menjadi kabar yang ditunggu-tunggu banyak pihak. Apalagi dengan penampilan apik Veda di ajang Red Bull Rookies Cup, membuat berbagai pihak percaya ia bakal semakin bersinar.